Kehadiran agama Kristen cukup berpengaruh khususnya di kota Surabaya. Salah satu gereja di Surabaya yang dibangun pada masa kolonial adalah Bubutan Kerk. Gereja ini hadir sebelum Darmokapel, Noorderkerk, dan Ketabangkapel. Gereja-gereja tersebut merupakan bagian dari Protestantse Kerk yang dinaungi oleh Belanda. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Salam sejahtera, saya Pendeta Ruli Antonius Haryanto. Saya Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Surabaya. Saya berusia 44 tahun dan saya berasal dari Lampung dengan suku Jawa. Dan saat ini sejak bulan Agustus tahun 2023 saya melayani sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Surabaya. Kehadiran atau keberadaan gereja GPIB atau Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat tidak bisa lepas dari kehadiran VOC atau Belanda di Indonesia. Awalnya bahwa kekristenan atau gereja itu hadir dan dikuasai oleh negara, sehingga apapun yang dilakukan oleh gereja harus sepengetahuan negara. Sampai kemudian akhirnya VOC bubar, VOC meninggalkan Indonesia. Gereja-gereja yang masih ada kemudian dikelola atau dilayani oleh gereja yang disebut sebagai Indische Kerk atau gereja Hindia Belanda. Nah, di saat itulah kemudian muncul gereja-gereja gereja-gereja daerah, dimulai dari gereja Gemim di Minahasa, kemudian ada gereja Protestan Maluku, ada Gemit di Timor, yang kemudian dimulai dari tahun 33 sampai 35 melayani. Nah, di dalam perjumpaan atau pertemuan yang juga disebut sebagai Protosinode tahun 1948, gereja-gereja ini yang tergabung di dalam gereja Protestan di Indonesia kemudian menyepakati bahwa wilayah barat dari ketiga gereja ini akan dilayani oleh satu gereja yang diberi nama GPIB, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat. Tanggal 31 Oktober 1948 menjadi hari lahir GPIB. Diawali dengan 70 jemaat atau 70 bagian jemaat mandiri dan terus berkembang sampai saat ini. Dibentuknya GPIB di wilayah Indonesia bagian barat menjadikan aktivitas serta perkembangan gereja Protestan semakin meluas, khususnya di Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Gereja GPIB tertua di Surabaya adalah GPIB Immanuel, berada di Jalan Bubutan nomor 69, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Sebagai ciri khas kolonial, umumnya bangunan gereja yang dibangun oleh Belanda berdekatan dengan akses transportasi seperti stasiun kereta. Sebagaimana Bubutan Kerk yang berjarak kurang dari 1 km dari stasiun Pasar Turi. Eksistensi Bubutan Kerk memang belum banyak dibahas. Namun jejaknya masih dapat dilihat sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah proses GPIB Immanuel berdiri? Pada awalnya, gereja ini bertempat di Willemsplein. Didirikan pada tahun 1759 oleh Abraham Christoffel Kurz, yang merupakan seorang kepala perwakilan dagang dan gubernur penguasa Jawa bagian timur. Khotbah terakhir di gereja Willemsplein pada malam tahun baru 1920.
Kemudian gedung ini diserahkan pada Asosiasi Kredit dan Perdagangan Internasional Rotterdam atau Internasio yang telah membelinya dan mengubahnya menjadi gudang. Tahun 1920 menjadi akhir dari Gereja Willemsplein dan menjadi awal pembangunan Gereja Bubutan. Dibangun pada tanggal 29 Juni 1920 dengan peletakan batu pertama oleh Dina Burs. Pembangunan selesai dalam kurun waktu 2 tahun 6 bulan, hingga diresmikan oleh Pendeta J.A. Burs pada tanggal 24 Desember 1922. Nama saya Roy Sigers, usia saya saat ini 75 tahun. Saya tugas di sini sebagai majelis jemaat yang dipercayakan sebagai ketua 1 di Jemaat Immanuel. Jadi kalau dulu kan gereja dari Belanda, karena kebutuhan orang-orang Belanda, maka gereja itu kemudian berdiri, tetapi masih dalam kuasa Belanda. Tapi setelah Indonesia maka diserahkan kepada Indonesia, yaitu pada GPIB. Dari Belanda ke GPI, Gereja Protestan Indonesia, lalu diserahkan kepada GPIB. Itu sejarah kalau kita secara singkat seperti itu. Dana pembangunan Gereja Bubutan berasal dari penjualan gedung gereja di Willemsplein. Gereja Bubutan juga mendapatkan sumbangan sebesar 800 gulden untuk pembuatan kursi jemaat. Nama saya Penatua Jovan Kingbert Gultom di GPIB Immanuel. Untuk saat ini menjabat sebagai Ketua 2 membidangi bidang Germasa, yaitu Gereja Masyarakat Lingkungan Hidup dan Agama-agama. Usia saya 45 tahun. Kalau dari zaman kolonial yang saya baca, yang saya tahu bahwa saat zaman kolonial otomatis gereja ini kan milik pemerintah. Jadi apapun kebutuhan baik untuk penggajian atau untuk kebutuhan pelayanan gereja itu dibiayai oleh pemerintah. Kalau mengenai penempatan pendeta di zaman kolonial itu yang saya baca dari literasi yang ada dan saya dengar juga dari beberapa opa oma yang masih ada di sini, bahwa penempatan pendeta yang ada di gereja ini waktu zaman masih belum jadi GPIB ya, masih gereja Belanda, itu ditentukan oleh pemerintah Belanda, terutama oleh putri kerajaan Belanda. Jadi beliau yang mengatur pergantian pendeta. Pada bulan Desember tahun 1922 yang bersamaan dengan Natal, Bubutan Kerk diresmikan secara khidmat. Setelah peresmian dilakukan, aktivitas di gereja sudah mulai berjalan. Pada tahun 1923 terdapat peringatan ke-25 tahun pemerintahan Ratu Belanda. Bubutan Kerk menjadi salah satu dari berbagai tempat berlangsungnya peringatan tersebut. Pejabat pemerintah di Surabaya pada masa itu juga turut hadir. Acara yang diadakan di gereja ini yakni Biston, tepatnya pada hari Jumat pukul 8:30 pagi. Gereja juga melayani pemberkatan pernikahan. Salah satunya adalah pernikahan Tut dan Alice de Petit. Mereka tiba dengan mobil di gereja Bubutan tahun 1930-an. Dalam pelayanannya setiap tahun, gereja selalu mengadakan ibadah Natal. Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa ibadah Tahun Baru juga dilaksanakan, namun hanya untuk layanan ibadah Belanda saja. Ibadah itu dipimpin oleh Pendeta Tichler pada jam 6:30 malam. Terdapat sumber yang menunjukkan bahwa aktivitas gereja di tahun 1931 dari beberapa bidang kategorial, yakni pengukuhan diakon saat layanan Belanda, pelayanan baptisan kudus saat ibadah Melayu, dan juga malam kolaborasi musik.
Pada tahun 1934, terdapat upacara pemakaman khusus di Gereja Bubutan. Upacara ini digelar untuk para prajurit Angkatan Darat dan Laut sebagai penghormatan terakhir atas meninggalnya Pangeran Hendrik, yang merupakan seorang anggota kehormatan di Belanda. Dalam kegiatan sosial, Bubutan Kerk memiliki tanggung jawab untuk mengelola beberapa badan sosial milik sinode. Salah satunya adalah panti asuhan di Bubutan. Lalu diaken adalah pelayan firman dan pelayanan kasih, yaitu memperhatikan para janda, anak-anak yatim piatu, dan para duda atau orang-orang terlantar. Dan karena itu gereja membangun panti asuhan untuk menolong anak-anak yang mungkin orang tuanya sudah memperlantarkan mereka, lalu ditampung di panti asuhan itu, atau anak-anak yang hanya punya satu orang tua saja, mungkin orang tua lakinya tidak ada dan tidak bisa membiayai, maka dimasukkan ke panti asuhan wanita. Panti asuhan wanita ini adalah PAWP dulu. Lalu panti jompo di belakangnya itu adalah untuk orang-orang jompo, tapi orang-orang jompo wanita, itulah diakonia dulu. Panti asuhan putri yang dibangun pada tahun 1913, dikelola dan dikembangkan oleh Bubutan Kerk. Panti asuhan putri diperuntukkan untuk anak perempuan. Terdapat pula panti diakonia untuk orang lanjut usia. Panti asuhan putri berisikan anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi yang berasal dari kelas sosial yang tinggi, serta terdapat juga balai pengobatan. Pasca kemerdekaan, panti asuhan ini masih berfungsi, dan balai pengobatan dikembangkan pelayanannya untuk masyarakat umum. Balai pengobatan inilah yang menjadi awal berdirinya Rumah Sakit Mardi Santosa. Hingga pada tahun 1951, bangunan panti asuhan resmi beralih fungsi menjadi rumah sakit sesuai dengan keputusan Residen Surabaya. Panti asuhan yang dulunya berada di bangunan utama atau tengah berpindah ke sisi sayap kanan dan kiri. Ketika Mardi Santoso ada, malah Mardi Santoso membantu gereja, dalam arti kata anak-anak yang ada di panti asuhan dan juga orang-orang yang ada di panti jompo, ketika mereka sakit pun mereka akan dibantu oleh Mardi Santoso. Dan ketika mereka harus opname, mereka juga opname secara gratis di panti asuhan. Semua pelayanan kesehatan mereka diperhatikan, terlebih orang-orang jompo itu. Dan sebagian anak-anak yang boleh katakan sudah ada di kelas-kelas yang tinggi seperti SMA misalnya atau SPG, maka mereka membantu di Mardi Santoso sebagai perawat bantu. Sesudah itu dijual, maka Mardi Santoso dipindahkan ke Duku Pakis itu, namanya pun digantikan dengan Yahusada itu. Tetapi tetap dalam arti kata bukan lagi pengelolaan oleh Gereja Immanuel, tetapi oleh Mupel sekarang. Jadi ada namanya Departemen Kesehatan itu. Panti asuhan tetap ada, kalau dulu dilayani oleh GPIB Immanuel, tetapi sekarang karena ada di wilayah Mupel 2, Regio 2, maka ditugaskan ke Mupel dan orang-orang yang dipilih oleh Mupel untuk mengelola panti asuhan itu tetap ada dalam pengawasan gereja Lawang yang mengawasi secara khusus, ya, melayani di situ. Pada masa Jepang, gereja-gereja dilarang berhubungan dengan Belanda. Sebelumnya, keuangan gereja dibantu oleh Belanda. Maka, dalam periode ini, para jemaat mengusahakan keuangannya sendiri untuk kepentingan gereja. Perkabaran Injil juga mendapatkan larangan. Yang diperbolehkan hanya ibadah hari Minggu dan katekisasi para pemuda Kristen.
Pada masa ini juga terdapat pelayanan pembaptisan yang dilakukan dan tertulis di dalam buku The Talk van Java. Pendeta Riri Masih pada waktu itu adalah pendeta jemaat Immanuel. Itu pada zaman pergolakan itu ada pemuda-pemuda, kalau saya katakan pemuda rakyat itu minta pada beliau untuk naik ke atas menara. Karena dulu kan kalau kita berdiri di atas menara itu kita bisa melihat seluruh kota Surabaya. Mereka mau minta ke sana, tapi pendeta Riri Masih menolak, tidak diizinkan. Karena keadaannya tidak baiklah keadaan di Surabaya pada waktu itu. Nah, mereka tetap memaksakan, lalu mereka tidak mau. Nah, mereka mau membunuh pendeta Riri Masih, tapi pendeta Riri Masih katakan, saya berdoa dulu. Nah, beliau berdoa di atas mimbar, belum selesai berdoa, mereka sudah menembak pendeta Riri Masih itu, lalu diseret dari mimbar, di atas mimbar sampai ke pintu gerbang itu bersama 2 orang anaknya. Jadi mereka 3 orang itu meninggal karena perbuatan pemuda-pemuda ini. Kalau dulu kan jemaat-jemaat Surabaya itu masih satu jemaat, tapi kemudian seperti Immanuel itu masih belum ada nama, hanya gereja Bubutan, gereja utara dan gereja di Darmo. Tapi tahun 69 otonomisasi, maka gereja-gereja itu berdiri sendiri menjadi GPIB Immanuel Surabaya, GPIB Ebenezer, GPIB Peniel. Itu dulu seperti itu. Jadi berdiri sendiri. Semua aset yang ada di wilayahnya menjadi tanggung jawab dari gereja itu sendiri. Kalau kita katakan dari kata Immanuel itu berarti Tuhan beserta kita. Itu Immanuel, arti Immanuelnya. Ketika nama GPIB Immanuel baru diresmikan, diadakan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Sohoka. Pada masa Sohoka, terdapat beberapa aktivitas seperti pembangunan gedung baru, pembaptisan, dan pernikahan di gereja Bubutan. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di masa Sohoka mengikuti tata cara GPIB. Nah, dalam proses juga dalam organisasi aturan GPIB, seorang pendeta juga akan terus berpindah-pindah pelayanan. Mungkin masing-masing gereja punya aturan. Ada juga yang memang gerejanya, pendetanya tidak akan pindah seumur hidup, tetapi kalau di GPIB pendetanya akan berpindah-pindah, bermutasi, itu sekitar 4-5 tahun. Dalam bidang pendidikan, Gereja Bubutan turut mengelola TK, SD, dan SMP Kristen Immanuel yang didirikan oleh Sinode. Terletak di Jalan Penghela, Surabaya, yaitu di satu area yang sama dengan Panti Asuhan Putri dan Rumah Sakit Mardi Sentosa. Kalau dilihat waktu itu masih ada tanah itu, sebenarnya itu adalah untuk pendeta emeritus sebenarnya di belakang itu. Tanah itu ada dibangunkan 2 kopel rumah untuk pendeta emeritus maksudnya sebenarnya. Tapi tidak ada yang mau di situ, lalu dialih tugaskan menjadi gereja, menjadi sekolah. Pertama adalah sekolah TK dan SD. Itu pengurusnya adalah tetap pengurus dari Immanuel. Saya waktu itu termasuk menjadi pengurus. Saya menjabat sebagai bendahara pengurus sekolahan Immanuel itu. Tapi karena belum ada dana dan sebagainya, maka saya juga membantu mengajar di situ. TK ada guru TK-nya juga jemaat Immanuel. Saya mengajar kelas 1-nya sampai kelas 3. Karena saya mengajar siang, jadi saya bisa membantu sebagai kepala sekolah, tapi juga sebagai guru di situ. Karena kita tidak digaji, karena kan kita tidak punya uang masuk itu. Tapi begitu kita mendirikan, kita dapat bantuan dari P&K di Bubutan ini.
semua kebutuhan sekolah dibantu oleh PDK Bubutan. Sampai saat ini kemudian SD ada SMP didirikan. Setelah berkembang itu ada SMP-nya juga. Nama saya Joyce Yuliani. Saya berumur 52 tahun. Saya sebagai pengurus Pelkat Taruna di GPIB Immanuel Surabaya. Saya pernah bersekolah di SMPK Immanuel di Surabaya. Saya sebagai alumni angkatan ketiga. Waktu zamannya saya sekolah di situ, rumah sakitnya ada di depan sekolah saya. Kebetulan teman-teman saya kebanyakan dari anak-anak asrama di panti asuhan. Teman-teman saya waktu itu kebanyakan sih ada dari luar pulau, ada dari Jawa, jadi bermacam-macam suku. GPIB Immanuel memiliki cabang gereja, yaitu Gereja GPIB Zaitun. Gereja ini berlokasi di Jalan Banyu Urip, Surabaya. Keinginan warga Kristen daerah tersebut untuk memiliki gereja mendorong mereka untuk meminta bantuan GPIB Immanuel agar memiliki gereja. Hal tersebut membuat gereja GPIB Immanuel tergerak untuk membantu dengan mendirikan cabang di Gereja Zaitun. Hingga saat ini, Gereja GPIB Zaitun masih menjadi bagian dari Gereja GPIB Immanuel. Ya, Gereja Zaitun adalah sebenarnya itu kalau kita lihat batas-batas wilayah ketika otonomisasi, maka batas wilayah diambil adalah sungai atau rel kereta api atau viadik. Itu batas-batas wilayah. Nah, kalau kita lihat di Banyurip itu kan ada sungai. Yang ada di sebelah selatan itu wilayahnya Ebenezer. Yang ada di utara ini wilayahnya Immanuel. Ada 5 keluarga, mereka minta ke Ebenezer untuk dilayani. Tapi Ebenezer hanya melihat tetapi tidak melayani. Lalu 5 keluarga itu datang ke Petemon Gang 1 karena di sana adalah tempat Immanuel mendirikan pos pelayanan setiap minggu. Nah, mereka datang ke sana, kebetulan yang melayani adalah pendeta gereja Immanuel, yaitu pendeta Sahoka. Mereka selesai ibadah bertanya dan minta tolong untuk dilayani. Lalu pendeta Sahoka menyuruh jemaat atau majelis sektor 4 atau boleh katakan blok 4 dulu untuk melayani, melihat ke sana. Lalu kita melihat ke sana, mereka minta dilayani bukan hanya lihat saja tapi minta layani tiap minggu dia layani. Nah, itulah di awal kami melayani 5 keluarga itu yang terus berkembang dari 5 keluarga itu. GPIB Immanuel memiliki gaya arsitektur baru atau New Bowen. Bercirikan bangunan tinggi putih menjulang dengan pintu dan jendela yang lebar. Empat jendela kita ini sesuai dengan Injil. Injil kita hanya ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terdapat bejana baptis yang terbuat dari perak, altar atau tempat perjamuan, kantong persembahan, dan meja persembahan baptisan yang merupakan peninggalan dari gereja di Willemsplein. Ya, kalau kondisi gedung gerejanya tetap sama. Ya, jadi gereja yang asli seperti ini, hanya kalau kita lihat di belakang itu ada balai itu baru dibangun. Tapi gereja ini asli. Jadi semua yang ada kita lihat di sini tetap sama, kursi-kursinya sama, hanya tempat duduknya saja yang dulunya adalah rotan karena sudah dimakan usia, rusak lalu diganti dengan seperti yang sekarang ini busa. Tapi semua sama. Termasuk peralatan-peralatan
yang ada dalam ibadah tetap dipakai. Pada lantai 2, terdapat balkon utara dan balkon selatan, yang dahulunya berfungsi sebagai tempat paduan suara. Adapun posisi balkon timur yang menghadap ke depan mimbar. Langit-langit atap yang berupa bidang miring berfungsi untuk merambatkan suara dari organ pipa ke area bawah. Organ pipa tersebut menyatu dengan dinding gereja. Saat ini organ pipa sudah tidak ada, dan hanya menyisakan bekas cor pada lantai panggung. Terdiri dari pipa-pipa, entah mekanismenya seperti apa, jadi orgel itu ya yang dipakai sebagai mengiringi pujian, nyanyian saat ibadah. Dari balkon timur terdapat pintu lengkung yang mengarah ke menara lonceng. Ketika lonceng dibunyikan, pertanda ibadah akan dimulai. Di area gereja terdapat makam pendiri gereja Willemsplein, yaitu Abraham Christoffel Kurz yang merupakan kepala perwakilan dagang VOC dan gubernur penguasa Jawa bagian timur. Ya, jadi kalau itu dulu kan adalah petugas di Jawa Timur. Beliau meninggal lalu dimakamkan di daerah Kembangan sana. Lalu gereja ini berdiri, maka makam beliau dipindahkan ke belakang gereja Bubutan ini. Makam Abraham ini awalnya berada di halaman gereja di Willemsplein, yang kemudian dipindahkan ke gereja Bubutan. Makam itu rendah karena kalau kena air banjir, lalu ada rencana tinggikan, itu diangkat dulu, lalu ditaruh di bawah tangga. Setelah itu makam itu tinggikan, dikembalikan lagi. Jadi aslinya memang seperti itu. Terdapat rumah pendeta yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Rumah ini dibangun menyusul setelah gereja selesai dibangun. GPIB Immanuel sebagai tempat yang dapat menciptakan kehangatan dan persaudaraan yang masih terus berlanjut dari awal berdirinya hingga saat ini. Gereja ini telah melalui perjalanan yang panjang dan memiliki peranan penting dalam perkembangan kekristenan di Surabaya. Saat ini GPIB Immanuel telah terdaftar sebagai cagar budaya di Jawa Timur. Keunikan serta keindahan yang dimiliki gereja ini semestinya harus terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya.